sejahtera buat kita semua. Salam Mudi luar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan e-commerce. Bisnis. Jadi dalam teknologi informasi, aspek bisnis ini adalah merupakan bagian dalam pengembangan teknologi. Jadi bisnis ini untuk mencari keuntungan. Jadi ada dua pandangan yang berbeda. Yang pertama, bisnis tetap ini merupakan suatu bisnis yang memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukan dengan etika. Terus yang kedua, bisnis perlu dilandasi pertimbangan yang etis. Jadi karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Jadi etika ini sangat diperlukan dalam bisnis. Kenapa? Jadi selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Terus bisnis merupakan bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan suatu etika yang mana setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Jadi etika ini sangat diperlukan di dalam bisnis. Yang pertama, kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan adanya rasa yang saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Jadi sehingga etika ini sangat dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya. Kegiatan bisnis yang makin merebak menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktis, tuntutan praktik bisnis yang baik. Jadi etis ini merupakan etika dalam berusaha. Praktek usaha yang tidak etis dapat mengurangi produktivitas dan juga akan mengekang efisiensi dalam bisnis. Nah, menurut Richard de Jos, jadi suatu penerapan prinsip etika jadi umumnya pada praktek-praktek khusus dalam bisnis. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada kegiatan bisnis, jadi tetapi merupakan metaetika, yang mana metaetika ini menyoroti suatu perilaku yang dinilai etis atau tidaknya baik secara individu, yang mana dapat diterapkan pada suatu organisasi atau perusahaan bisnis. Jadi ada bidang penelaahan etika bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Jadi dalam hal ini etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya, serta sistem ekonomi suatu negara pada khususnya. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang mana biasanya itu meluas lebih dari sekedar etika, seperti ekonomi dan teori organisasi. Selanjutnya,
etika bisnis ini juga akan memberikan pelajaran bahwa bisnis yang berhasil tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan secara material, ya, secara material saja, melainkan bisnis yang bergerak secara etis, yang mana bisnis yang membawa serta tanggung jawab dan memelihara hubungan baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, ini prinsip dari etika bisnis. Jadi menurut Sonny Kraft, ya, pada tahun 91, jadi Sonny Kraft ini menyimpulkan suatu etika bisnis itu merupakan suatu kegiatan yang membangun citra bisnis sebagai profesi luhur, yang mana di dalam bisnis itu terdapat prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, ya, prinsip keadilan, dan juga ada prinsip hormat pada diri sendiri. Yang pertama, prinsip otonomi. Jadi manusia ini bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Jadi otonomi itu merupakan suatu kebebasan yang bertanggung jawab. Orang yang otonom adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, tetapi dia akan mempertanggungjawabkan suatu keputusan dan tindakannya. Dia juga mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak yang akan berdampak pada suatu keputusan yang diambil. Yang kedua, ada prinsip kejujuran. Jadi prinsip kejujuran ini sangat menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Selanjutnya yang ketiga, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik istilahnya itu beneficence, dan tidak berbuat jahat non maleficence. Jadi prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Dalam prinsip ini akan membangun prinsip hubungan dengan sesama. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip ini, keseimbangan antara hak dan kewajiban itu akan menjadi bagian yang terpenting dalam bisnis. Ada prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip menghargai diri sendiri. Dalam melakukan hubungan bisnis, manusia ini memiliki suatu kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan pribadi yang lainnya. Bisnis di bidang teknologi informasi. Yang pertama, bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Jadi ada tantangan di dalam bisnis di bidang TI. Yang pertama, tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Jadi dengan adanya teknologi informasi, ya selalu berinovasi, selalu berubah
kreativitas ataupun bentuk dari inovasi-inovasi dari teknologi tersebut ya. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi, tantangan pergaulan internasional, tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi, tantangan pengembangan sumber daya manusia. E-commerce merupakan suatu etika baru di bisnis TI dan juga tantangannya. Teknologi informasi menyangkut dengan internet. Paradigma teknologi manajemen. Jadi definisi e-commerce itu merupakan suatu cara berbelanja ataupun berdagang secara online atau direct selling, yang mana e-commerce ini memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading, perdagangan. Pengambilan keputusan organisasi. Proses yang ada dalam e-commerce sebagai berikut: presentasi elektronik, pembuatan website untuk produk dan layanan, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan, otomasi akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit, pembayaran yang dilakukan secara langsung, online, dan penanganan transaksi. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce bagi suatu perusahaan, yang pertama meningkatkan pendapatan dengan menggunakan online channel yang mana biayanya itu lebih murah, mengurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan kertas seperti biaya pos surat, pencetakan, report, dan sebagainya. Mengurangi keterlambatan dengan menggunakan transfer elektronik, pembayaran yang tepat waktu dan dapat langsung dicek. Mempercepat pelayanan ke pelanggan dan juga pelayanan yang lebih responsif. Ada beberapa masalah dalam e-commerce. Yang pertama, prinsip yuridikasi dalam internet. Sistem hukum tradisional ini memiliki yuridikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat, hukum kontrak. E-commerce ini memunculkan suatu masalah. Tempat dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, jadi bersifat cyberspace, yang mana borderless atau tidak mengenal batas-batas suatu negara. Nah, ini masalah-masalah yang ada di e-commerce. Yang pertama adalah yuridikasi, yang mana yuridikasi ini menyangkut tempat dan hukum kontrak. Kalau e-commerce ini tidak mengenal batas-batas wilayah. Beberapa masalah dalam e-commerce selanjutnya, yang pertama kontrak dalam transaksi elektronik. Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Jadi dalam e-commerce ini kontrak dilakukan secara elektronik dan transaction paperless. Dokumen yang digunakan adalah digital dokumen, bukan paper dokumen. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Masalah yang ada, yang pertama, kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya, jadi virtual shop yang fiktif. Yang kedua, kondisi barang yang dibeli, misalnya barang yang dikirimkan itu dalam keadaan rusak, adanya keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli. Permasalahan pajak.
muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Jadi masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Nah, ini yang selanjutnya tentang pemalsuan tanda tangan digital. Tujuan suatu tanda tangan dalam suatu dokumen merupakan untuk memastikan otentisitas dokumen tersebut. Tanda tangan digital untuk menandai suatu dokumen sehingga dokumen ataupun data tidak hanya mengidentifikasi pengirim, tetapi untuk memastikan keutuhan dari dokumen, yang mana dokumen itu tidak berubah selama proses transmisi. Nah, ini ada model hukum perdagangan elektronik. Acuan internasionalnya Untitled Model Law on Electronic Commerce. Disetujui General Assembly Resolution nomor 51 tanggal 16 Desember 96. Di pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message, suatu informasi mempunyai implikasi hukum valid dan dapat dijalankan meskipun bentuknya data message. Pengakuan tanda tangan digital. Apabila terdapat peraturan yang membutuhkan tanda tangan seseorang, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh data message apabila terdapat suatu metode yang dapat mengidentifikasikan seseorang dan dapat memberi indikasi bahwa informasi yang terdapat dalam data message telah disetujui. Metode tersebut dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Adanya pengakuan atas originalitas data message. Yang pertama, terdapat jaminan yang dapat diandalkan terhadap keutuhan informasi sejak pertama dibuat dalam bentuk akhirnya sebagai suatu data message atau lainnya. Pada saat informasi itu perlu ditunjukkan, informasi tersebut dapat ditunjukkan atau diperlihatkan kepada orang yang membutuhkannya. Data message dapat memenuhi syarat pembuktian hukum. Kekuatan pembuktian suatu data message harus didasarkan pada tingkat keandalan, keakuratan, reliability pada saat data message diciptakan, disimpan, atau dikomunikasikan. Keandalan tersebut dalam hubungannya dengan kemampuan mempertahankan keutuhan informasi. Pengakuan atas dokumentasi dalam data message. Jadi setiap informasi yang terkandung di dalamnya itu dapat diakses atau digunakan sebagai referensi. Informasi tersebut tetap dipertahankan dalam format yang sama dengan format pertama diciptakan, dikirim ataupun diterima. Jadi setiap informasi sedapat mungkin dipertahankan untuk mempermudah identifikasi terhadap asal dan tujuan data serta waktu saat dikirim dan diterima. Baik, sekian dan terima kasih video pada pertemuan kali ini tentang etika bisnis dan e-commerce. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.